Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi merayap masuk melalui celah gorden setinggi langit-langit di kamar utama Siska. Cahaya lembut itu menyentuh lantai marmer yang dingin dan memantulkan kilaunya ke perabotan kayu jati yang dipesan khusus dari Jepara. Segalanya di dalam rumah ini berbisik tentang kemewahan, tentang kesuksesan yang diraih dengan kerja keras. Siska menggeliat di atas ranjang berukuran Super King, merasakan kain sutra Mesir yang membelai kulitnya. Di sebelahnya, Akbar masih terlelap. Wajahnya damai, napasnya teratur. Siska tersenyum tipis. Inilah surga kecil yang ia bangun, sebuah istana tempatnya pulang setelah seharian bertarung di dunia korporat yang kejam. Ia adalah ratunya, dan Akbar adalah raja yang menemaninya. Setidaknya, itulah yang ia yakini selama ini. Siska bangkit tanpa suara, menyambar jubah mandinya dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang. Kolam renang berair biru jernih berkilauan diterpa mentari pagi. Tukang kebun sudah mulai bekerja, merawat setiap helai daun di taman tropis minimalis rancangannya. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Siska adalah seorang CEO di sebuah perusahaan properti raksasa yang ia rintis dari nol. Jadwalnya padat. Pikirannya selalu dipenuhi strategi bisnis, rapat dewan direksi, dan proyek-proyek bernilai triliunan rupiah. Akbar, suaminya, telah berhenti bekerja setahun setelah mereka menikah. Alasannya saat itu terdengar logis. Biarkan aku yang mendukungmu dari rumah. Sayang, katanya waktu itu. Aku akan pastikan kamu pulang ke rumah yang nyaman, tanpa perlu memikirkan urusan domestik. Anggap saja aku manajer pribadimu. Siska setuju. Ia mencintai Akbar, dan gagasan memiliki suami yang selalu ada untuknya terasa begitu menenangkan. Di meja makan, aroma kopi gayo yang baru diseduh menyambut Siska. Asisten rumah tangga sudah menyiapkan sarapan, roti gandum panggang, alpukat, dan telur mata sapi setengah matang, persis seperti kesukaan Siska. Akbar turun beberapa saat kemudian, sudah rapi dengan kemeja polo dan celana pendek bermerek. Ia mengecup kening Siska dan duduk di hadapannya dengan senyum cerah. Pagi, Ratu, sapanya, terdengar renyah. Ada rapat besar hari ini. Siska mengangguk sambil mengoleskan selai pada rotinya. Dengan investor dari Jepang. Proyek superblok di pusat kota. Doakan lancar, ya? Pasti lancar. Semua yang kamu sentuhkan selalu jadi emas. Puji Akbar. Pujian itu terdengar seperti musik di telinga Siska, tetapi belakangan ini, ada nada sumbang yang mulai ia rasakan. Pujian Akbar terasa seperti sebuah rutinitas. Kalimat hafalan yang diucapkan tanpa dipikirkan. Aku nanti mau keluar sebentar, ada janji makan siang dengan teman lama. Katanya mau mengenalkan klien potensial. Jaringan itu penting, kan? Siska hanya mengangguk lagi. Klien potensial adalah frasa yang sering Akbar gunakan. Namun, selama 5 tahun terakhir, tidak pernah ada satupun klien yang benar-benar ia bawa pulang. Jaringannya luas, pergaulannya hebat, tetapi hasilnya selalu nol. Siska tidak pernah mempermasalahkannya. Uangnya lebih dari cukup untuk mereka berdua, untuk gaya hidup mereka yang mewah. Ia hanya butuh dukungan moral Akbar, kehadirannya di sisinya. Namun, belakangan ini, kehadiran fisik Akbar tidak lagi terasa utuh. Seringkali saat mereka bicara, mata Akbar sibuk menatap layar ponselnya. Ia menjadi sangat protektif terhadap ponsel itu, selalu membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Saat Siska bertanya ia sedang membalas pesan siapa, jawabannya selalu sama, grup teman-teman lama, biasa, bahas bisnis. Hari itu berlalu seperti biasa. Rapat Siska dengan investor Jepang berjalan sukses besar. Ia pulang dengan perasaan puas dan energi yang baru. Ia ingin merayakannya dengan Akbar, mungkin dengan makan malam romantis di restoran favorit mereka. Ia masuk ke dalam rumah yang sepi. Akbar belum pulang. Siska melirik jam di pergelangan tangannya, sudah hampir jam 7 malam. Janji makan siang yang aneh, pikirnya, tapi ia menepis pikiran buruk itu. Mungkin mereka terlalu asyik mengobrol. Siska naik ke kamarnya untuk membersihkan diri. Saat melewati ruang kerja Akbar, ia melihat jas yang tadi pagi dipakai suaminya tersampir begitu saja di sandaran kursi. Siska menghela napas. Akbar memang sedikit ceroboh. Ia mengambil jas itu, berniat menggantungkannya di lemari. Saat tangannya merapikan bagian dalam jas, jemarinya merasakan sesuatu yang kaku dan tebal di saku dalam. Bukan dompet atau ponsel. Penasaran, ia merogoh saku itu dan mengeluarkan sebuah amplop putih tebal.
Logo sebuah bank swasta ternama tercetak di sudut kiri atas. Amplop itu tertutup rapat, ditujukan kepada Bapak Akbar Wijoyo. Hati Siska mulai berdebar tidak nyaman. Seingatnya, semua urusan perbankan Akbar, mulai dari kartu kredit hingga tabungan, selalu terhubung dengannya. Ia tidak pernah tahu Akbar memiliki urusan pribadi dengan bank ini. Tangannya sedikit gemetar saat ia merobek tepi amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Siska membuka lipatan kertas itu. Matanya terpaku pada kop surat resmi di bagian atas. Pemberitahuan persetujuan kredit pemilikan rumah. Jantung Siska serasa berhenti berdetak. Ia membaca baris demi baris dengan napas tertahan. Nama pemohon, Akbar Wijoyo. Jumlah pinjaman yang disetujui, 7 miliar rupiah. Tujuan pinjaman, pembelian 1 unit rumah. Di bawahnya, tercetak jelas alamat properti yang dijaminkan. Sebuah alamat di kawasan perumahan elit di selatan Jakarta, sebuah kawasan yang belum pernah ia dengar Akbar sebutkan sebelumnya. Dunia Siska seakan berputar. 7 miliar. Sebuah rumah. Tanpa sepengetahuannya. Untuk apa? Untuk siapa? Ribuan pertanyaan menyerbu benaknya. Apakah ini kejutan untuknya? Tidak mungkin. Akbar tahu selera Siska. Jika ingin memberinya kejutan, ia pasti akan melibatkannya dalam memilih rumah. Lagi pula, menyembunyikan utang sebesar ini bukanlah cara Akbar memberinya kejutan. Ini adalah rahasia. Sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan darinya. Siska terduduk di kursi kerja Akbar. Kertas-kertas itu tergolek lemas di tangannya. Kehangatan dan kebahagiaan yang ia rasakan sepulang dari kantor tadi menguap seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menatap sekeliling ruangan yang ia rancang untuk suaminya, meja mahoni yang kokoh, rak buku yang menjulang tinggi, kursi kulit yang nyaman. Semuanya terasa asing, palsu. Surga yang ia bangun dengan susah payah ternyata memiliki sebuah pintu belakang, sebuah lorong gelap yang ia tidak pernah tahu ada. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Siska memandang potret pernikahannya di atas meja dan merasakan keretakan pertama dalam bingkai surga mereka. Ia tidak akan menangis. Ia juga tidak akan bertanya. Wanita cerdas seperti dirinya tidak akan meminta kejujuran dari seorang pembohong. Ia akan mencari kebenaran itu sendiri. Keesokan paginya, Siska bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia membangunkan Akbar dengan kecupan lembut, menyiapkan dasinya, dan duduk sarapan bersamanya seolah semalam ia tidak menemukan surat yang meruntuhkan separuh dunianya. Kemampuan mengendalikan emosi adalah salah satu aset terbesarnya dalam bisnis. Dan kini, ia menggunakannya dalam pernikahannya sendiri. Ia menatap wajah Akbar, mencari-cari jejak kebohongan di matanya, celah dalam sandiwaranya. Tidak ada. Akbar masih sama seperti biasanya. Ceria, penuh perhatian, dan benar-benar tidak sadar bahwa bom waktu di bawah kursinya sudah mulai berdetik. Kamu kelihatan pucat, sayang. Kurang tidur? Tanya Akbar sambil menyodorkan segelas jus jeruk. Siska tersenyum, senyum yang terasa kaku di bibirnya. Hanya lelah karena rapat kemarin. Tidak apa-apa. Ia harus menjaga penampilannya tetap normal. Konfrontasi langsung hanya akan membuat Akbar waspada, dan memberinya waktu untuk menutupi jejaknya. Siska tidak akan memberinya kemewahan itu. Sesampainya di kantor, Siska membatalkan semua jadwal rapatnya untuk pagi itu. Prioritasnya telah berubah. Proyek superblok triliunan rupiah bisa menunggu. Saat ini, ada proyek investigasi pribadi yang jauh lebih penting. Ia tidak mencari detektif swasta dari internet. Ia terlalu pintar untuk itu. Ia menelepon Ibu Fani, pengacara perusahaan sekaligus sahabat kepercayaannya yang sudah menangani semua urusan legal bisnisnya selama bertahun-tahun. Fani, aku butuh bantuanmu. Ini sangat pribadi dan mendesak, kata Siska lewat telepon dari ruangannya yang kedap suara. Aku butuh nama agensi detektif swasta terbaik di kota ini. Yang paling profesional dan paling rahasia. Tidak ada pertanyaan dari Ibu Fani. Ia tahu betul kapan Siska sedang serius. Setengah jam kemudian, sebuah nama dan nomor telepon masuk ke ponsel Siska. Agensi investigasi, Cakra. Siska menarik napas dalam-dalam sebelum menekan nomor itu. Pertemuan diatur sore itu juga di sebuah kafe hotel yang sepi. Pria yang menemuinya memperkenalkan diri sebagai Bima. Penampilannya jauh dari stereotip detektif di film-film. Ia mengenakan kemeja rapi, bicaranya lugas dan sopan. Ia lebih terlihat seperti seorang analis keuangan. Siska merasa sedikit lebih tenang. Ia meletakkan salinan surat persetujuan kredit itu di atas meja. Saya mau Anda mencari tahu segalanya tentang properti di alamat ini. Siska memulai,
suaranya dingin dan terkendali. Siapa yang tinggal di sana? Apa hubungannya dengan suami saya, Akbar Wijoyo? Ia kemudian menyodorkan sebuah foto Akbar. Dan yang terpenting, cari tahu bagaimana ia membayar uang muka untuk kredit sebesar ini. Saya ingin laporan lengkap, termasuk bukti foto dan video jika memungkinkan. Lakukan secepat yang Anda bisa. Biaya bukan masalah. Bima mengangguk paham, matanya meneliti setiap dokumen dengan cermat. Kami akan mulai segera, Bu Siska. Kami akan memberikan laporan perkembangan setiap hari. Hari-hari berikutnya adalah siksaan bagi Siska. Ia hidup dalam dua dunia. Di depan Akbar dan semua orang, ia adalah Siska yang sama, CEO yang tangguh, istri yang penuh kasih. Tetapi di dalam hatinya, ia adalah seorang wanita yang menunggu palu godam jatuh menimpa kepalanya. Setiap dering ponselnya membuat jantungnya berdebar kencang. Setiap kali Akbar berkata akan pergi bertemu teman, Siska harus menahan diri untuk tidak membuntutinya. Ia hanya bisa percaya pada tim yang telah ia sewa. Tepat 4 hari kemudian, Bima menelepon. Laporannya sudah siap, Bu Siska. Ini lebih dari yang Anda duga. Saya sarankan Anda melihatnya sendirian di tempat yang aman. Mereka mengatur serah terima laporan di tempat parkir bawah tanah sebuah mal. Bima menyerahkan sebuah amplop coklat tebal tanpa banyak bicara. Rasanya seperti sebuah transaksi terlarang. Siska membawa amplop itu kembali ke kantornya, mengunci pintu ruangannya, dan menyuruh sekretarisnya untuk tidak mengganggunya dengan alasan apapun. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya adalah pukulan telak yang menghantamnya bertubi-tubi. Lembar pertama adalah foto-foto berkualitas tinggi. Foto pertama, Akbar sedang memeluk seorang wanita muda yang cantik dari belakang di teras sebuah rumah yang modern dan mewah. Rumah yang sama dengan yang tertera di surat bank. Wanita itu tertawa bahagia, kepalanya bersandar di dada Akbar. Siska tidak mengenali wanita itu. Foto kedua, mereka berdua sedang mengecat dinding di salah satu ruangan, wajah mereka cemong oleh Kate, tampak seperti pasangan muda yang sedang membangun mimpi bersama. Foto ketiga, keempat, kelima, semuanya menunjukkan pemandangan yang sama, keintiman, kebahagiaan, dan sebuah kehidupan baru yang dibangun Akbar di belakangnya. Lembar berikutnya adalah laporan data. Wanita itu bernama Rini. Seorang model yang karirnya tidak terlalu bersinar dan kini aktif sebagai selebgram dengan akun yang dikunci. Tim Bima berhasil meretasnya. Di bawahnya, tercetak tangkapan layar dari akun Instagram Rini. Hati Siska terasa seperti diremas. Puluhan foto hadiah-hadiah mewah, tas, jam tangan, perhiasan, yang kini Siska sadari dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Akbar. Lalu, puncaknya, sebuah foto fasad rumah baru itu yang diunggah 2 minggu lalu. Keterangannya menusuk langsung ke jantung Siska. Rumahku, istanaku. Terima kasih calon imamku. Semoga dilancarkan segalanya. New chapter blessed. Calon imamku. 3 kata itu membuat Siska mual. Jadi, ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah rencana jangka panjang. Akbar tidak hanya bermain-main, ia sedang membangun kehidupan baru untuk meninggalkan Siska. Uang muka rumah itu, seperti yang ditemukan oleh tim Bima, berasal dari penarikan dana besar-besaran dari rekening investasi bersama, rekening yang hampir seluruh isinya adalah bonus tahunan Siska. Dan kemudian, ada sebuah benda kecil di dasar amplop. Sebuah flash disk. Laporan Bima menyebutnya sebagai bukti audiovisual. Dengan jari-jari yang terasa kaku, Siska menyambungkan flash disk itu ke laptopnya. Sebuah file video muncul. Ia mengkliknya. Video itu direkam dari kejauhan, menunjukkan teras belakang rumah baru itu. Akbar dan Rini sedang duduk di kursi taman. Suaranya terdengar cukup jelas. Tapi aku takut. Aka, terdengar suara manja Rini. Bagaimana kalau istrimu tahu? Kredit ini kan besar sekali. Kamu yakin bisa membayarnya? Siska mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke layar, telinganya menangkap setiap kata. Lalu ia mendengar suara Akbar. Suara yang setiap hari ia dengar mengucapkan kata cinta padanya, kini terdengar begitu asing dan merendahkan. Tenang saja, sayang, kata Akbar dengan tawa kecil yang angkuh. Semua aset Siska sebentar lagi juga jadi milik kita. Dia itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak akan punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele seperti ini. Lagi pula, dia terlalu bodoh dan cinta padaku untuk sadar. Bodoh. Kata itu menghantam Siska lebih keras dari semua foto dan bukti transaksi keuangan. Bodoh. Jadi seperti itulah Akbar memandangnya selama ini. Bukan sebagai istri yang kuat dan mandiri, tetapi sebagai mesin uang yang bodoh dan mudah ditipu. Cinta yang ia berikan, kepercayaan yang ia tanam,
Semuanya dianggap sebagai kebodohan. Di dalam keheningan ruang kantornya yang megah, Siska tidak bergerak. Laptop di hadapannya sudah gelap, namun bayangan wajahnya masih terpantul di layar hitam itu. Wajah yang tenang, bibir yang terkatup rapat, dan sepasang mata yang kini memancarkan kilau dingin yang mengerikan. Kata, bodoh, itu masih terngiang di telinganya, bergaung di setiap sudut pikirannya yang kosong. Ia tidak merasakan sakit hati yang melumpuhkan seperti yang ia bayangkan. Tidak ada keinginan untuk menjerit atau melempar barang. Anehnya, yang ia rasakan adalah sebuah kejernihan yang luar biasa, seolah kabut tebal yang selama ini menutupi pandangannya tiba-tiba tersingkap. Ia telah bekerja seperti kuda sejak lulus kuliah. Membangun fondasi bisnisnya bata demi bata, begadang hingga larut malam, mengorbankan masa mudanya untuk sebuah visi. Dan Akbar, ia bertemu Akbar di saat ia mulai menapaki kesuksesan. Pria itu menawan, pandai bicara, dan memberinya perhatian yang selama ini luput dari hidupnya yang sibuk. Ia jatuh cinta pada ilusi sebuah keseimbangan. Ia sang penakluk dunia bisnis, dan Akbar sang penjaga hati dan rumah. Ia memberikan Akbar segalanya, kepercayaan, kebebasan, dan akses tak terbatas pada buah dari kerja kerasnya. Ia pikir itu adalah cinta. Kini ia sadar, bagi Akbar, itu hanyalah sebuah peluang bisnis. Sebuah suara kecil keluar dari bibir Siska. Awalnya hanya desisan pelan, lalu berubah menjadi sebuah kekahan kecil. Kekahannya semakin kuat, berubah menjadi tawa yang lepas dan menggema di ruangan luas itu. Ia tertawa, menertawakan dirinya sendiri yang begitu naif. Tapi lebih dari itu, ia menertawakan Akbar. Ia menertawakan kebodohan suaminya yang luar biasa. Pria itu, parasit yang hidup dari tetesan keringatnya, berani merencanakan sebuah kudeta murahan menggunakan senjatanya sendiri. Akbar pikir ia sedang bermain catur, padahal ia hanyalah seekor bidak di atas papan permainan milik Siska. Dan sang ratu kini telah melihat gerakannya. Tawa itu akhirnya mereda, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Siska menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. Emosinya telah lenyap. Yang tersisa kini hanyalah logika bisnis. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini adalah sebuah hostile takeover, sebuah upaya pengambil alihan aset secara ilegal. Dan sebagai CEO, ia tahu persis apa yang harus dilakukan terhadap ancaman seperti ini. Memotong sumber pendanaannya, mengisolasi asetnya, dan menghancurkannya hingga tak bersisa. Dengan gerakan yang mantap, Siska menyalakan kembali laptopnya dan membuka semua portal perbankan pribadinya. Angka-angka triliunan rupiah berbaris rapi di layar. Sebuah pemandangan yang biasanya memberinya rasa aman, kini memberinya rasa kuasa. Matanya bergerak cepat, memindai setiap transaksi. Di sana, jejak digital Akbar terlihat begitu jelas dan menyedihkan. Pengeluaran kartu kredit tambahan atas namanya membengkak 3 bulan terakhir. Restoran mewah, butik desainer, toko perhiasan. Semua di lokasi yang berdekatan dengan alamat rumah baru itu. Kemudian, ia membuka rekening investasi bersama mereka. Ia melihat dengan jelas aliran dana masuk dari rekening bonusnya, dan beberapa minggu kemudian, penarikan dana sebesar 2 miliar rupiah. Uang muka untuk istana sang pelakor. Siska menutup laptopnya. Ia sudah melihat cukup. Semua bukti sudah di tangannya. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Ia tidak akan menunggu pengacara atau menunda hingga besok. Serangan terbaik adalah serangan mendadak, yang dilancarkan saat musuh sedang lengah dan merasa di atas angin. Ia meraih ponselnya, mencari sebuah nama di kontaknya. Bukan pengacaranya, bukan juga sahabatnya. Ia menelepon Budi, wakil direktur utama di bank tempat ia menjadi nasabah prioritas utama selama lebih dari 1 dekade. Panggilan itu langsung diangkat. "Selamat sore, Bu Siska. Ada yang bisa saya bantu?" Suara Budi terdengar ramah dan profesional. "Selamat sore, Pak Budi. Saya harap Anda tidak sedang sibuk. Saya punya instruksi yang sangat penting dan harus dieksekusi detik ini juga," kata Siska, suaranya datar dan tanpa emosi. "Tentu saja, Bu. Silakan," jawab Budi, nadanya berubah sedikit lebih serius menyadari urgensi dalam suara Siska. Siska menarik napas sejenak, bukan karena ragu, tapi untuk mengumpulkan ketenangan yang sempurna. "Pertama, saya minta Anda untuk memblokir secara permanen semua kartu kredit tambahan dan kartu debit yang terhubung dengan rekening saya atas nama Akbar Wijoyo. Bukan blokir sementara, tapi blokir permanen. Hentikan semua aksesnya." Terdengar jeda sejenak di seberang sana. "Baik, Bu. Akan kami proses." "Ada lagi?" "Ada," lanjut Siska. "Kedua, saya mau Anda memindahkan seluruh dana dari rekening bersama saya dengan Akbar Wijoyo ke rekening pribadi utama saya.
Pindahkan semuanya hingga saldonya tersisa 0 rupiah. Lakukan sekarang juga. Kali ini jeda di seberang sana lebih lama. Budi terdengar sedikit ragu. Bu Siska, mohon maaf, untuk transaksi sebesar itu, apakah Ibu yakin? Ini menyangkut rekening bersama? Pak Budi, potong Siska, suaranya kini setajam pisau bedah. Apakah Anda meragukan instruksi saya? Saya adalah pemilik utama dari 99% dana di rekening itu. Ini adalah instruksi pribadi dan mendesak untuk melindungi aset saya. Lakukan sekarang, atau saya akan memindahkan seluruh portofolio saya ke bank lain besok pagi. Ancaman itu bekerja seperti sihir. Tidak, Bu Siska. Tentu tidak. Mohon maaf atas kelancangan saya. Instruksi diterima dan akan segera kami laksanakan. Mohon tunggu konfirmasinya dalam 5 menit ke depan. Saya tunggu, jawab Siska singkat, lalu menutup teleponnya. Ia meletakkan ponselnya di atas meja. Tangannya tidak bergetar sama sekali. Hatinya tidak berdebar kencang. Ia merasa tenang, setenang danau di musim dingin. Ia baru saja menekan sebuah tombol yang akan memicu rangkaian ledakan dalam kehidupan indah yang sedang dibangun suaminya. Ia telah memutus aliran oksigen. Sekarang, ia hanya perlu menunggu dan melihat berapa lama mereka bisa bertahan sebelum kehabisan napas. Siska bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela. Dari lantai 50 gedung kantornya, Jakarta terhampar di bawah kakinya, gemerlap dan penuh kuasa. Kota ini adalah miliknya. Kekayaan ini adalah miliknya. Dan tidak akan ada seorang pun, terutama parasit bodoh yang ia sebut suami, yang bisa mengambilnya begitu saja. Babak pembalasan baru saja dimulai. Di belahan kota yang lain, Akbar dan Rini sedang tertawa. Mereka baru saja keluar dari sebuah showroom mobil mewah. Akbar, dengan rasa percaya diri yang meluap-luap, baru saja menjanjikan Rini sebuah SUV Eropa keluaran terbaru sebagai hadiah, selamat menempati rumah baru. Tentu saja ia belum membelinya. Tapi melihat binar mata Rini dan pujiannya yang mendayu-dayu sudah cukup untuk membuat egonya membumbung tinggi. Ia merasa seperti raja dunia. Ia memiliki wanita muda yang cantik di sisinya, dan sebuah istana baru yang megah. Ia telah berhasil melakukan apa yang tidak berani dilakukan banyak pria lain. Memainkan permainannya dengan sempurna. Habis ini kita ke Malya, sayang, rengek Rini sambil bergelayut manja di lengan Akbar. Aku lihat ada sofa edisi terbatas di toko furnitur impor. Cocok banget buat ruang keluarga kita. Apapun untuk ratuku, jawab Akbar sambil mengerling. Ia merasa sangat berkuasa. Uang Siska terasa seperti uangnya sendiri sekarang. Bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang istrinya yang super sukses, telah menumbuhkan kebencian dan rasa iri yang terpendam. Sekarang, ia merasa seperti mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi haknya. Mereka tiba di sebuah mall paling elit di Jakarta. Tangan mereka bertautan saat berjalan melewati butik-butik desainer. Rini menunjuk sebuah sofa bludru berwarna zamrud yang dipajang di etalase sebuah toko furnitur mewah. Harganya membuat orang biasa sesak napas. Tapi bagi Akbar, itu hanyalah angka. Mereka masuk, dilayani seperti raja dan ratu. Setelah memilih beberapa perabot pelengkap lainnya, total tagihan mereka mencapai angka ratusan juta rupiah. Di meja kasir, Akbar mengeluarkan kartu kredit andalannya dengan gerakan teatrikal. Kartu hitam metalik itu adalah simbol statusnya, kartu kredit tambahan dengan limit tak terbatas dari rekening Siska. Ia menyerahkannya kepada kasir dengan senyum puas. Rini di sebelahnya sudah sibuk mengambil foto dengan ponselnya, siap untuk diunggah nanti dengan caption manis. Kasir menggesek kartu itu. Mesin EDC berbunyi pelan. Beberapa detik kemudian, sang kasir menatap Akbar dengan ekspresi minta maaf. Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak. Senyum di wajah Akbar sedikit memudar. Oh ya? Mungkin gangguan sinyal. Coba lagi saja, Mbak. Kasir itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Masih ditolak. Pak, keterangannya, hubungi bank penerbit. Wajah Rini yang ceria mulai berubah masam. Kok bisa ditolak? Sih? Katanya kartunya unlimited, bisiknya, cukup keras untuk didengar oleh beberapa pelanggan di belakang mereka. Wajah Akbar mulai memerah karena malu. Ia berusaha tetap tenang. Tenang. Saya ada kartu lain. Ia mengeluarkan kartu debit dari dompetnya, kartu yang terhubung langsung ke rekening bersama. Pakai yang ini saja. Ia menyerahkan kartu itu dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Kasir menggeseknya. Dan sekali lagi, mesin itu menampilkan pesan yang sama, transaksi ditolak. Kali ini, bisik-bisik mulai terdengar dari antrean di belakang mereka. Akbar merasa semua mata tertuju padanya.
Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak mungkin. Rekening itu selalu terisi penuh. Akbar, ini gimana sih? Jangan bikin malu, deh, desis Rini, wajahnya kini penuh kekesalan. Panik, Akbar mengeluarkan ponselnya. Sebentar, aku cek m-banking. Dengan tangan yang mulai sedikit gemetar, ia membuka aplikasi bank, memasukkan kata sandinya. Jantungnya berdebar kencang saat aplikasi itu memuat datanya. Lalu, layar itu muncul. Sebuah pemandangan yang lebih mengerikan dari film horor manapun. Di bawah namanya, di setiap rekening yang bisa ia akses, terpampang angka yang sama, 0 rupiah. Napasnya tercekat. 0. Bukan angka yang kecil, bukan saldo yang tidak cukup. Benar-benar 0. Seakan seluruh uangnya lenyap di telan bumi. Kepalanya pusing. Ini pasti kesalahan sistem. Ini tidak mungkin nyata. Sudah, ayo kita pergi. Mungkin bannya lagi error, kata Akbar, menarik tangan Rini dengan paksa, meninggalkan kasir yang kebingungan dan antrean yang penuh cemooh. Begitu sampai di luar toko, Rini menyentakkan tangannya. Error? Kamu pikir aku bodoh? Ada apa sebenarnya? Akbar, kamu nggak punya uang? Bukan begitu. Ini pasti ada masalah teknis. Dalih Akbar, meskipun di dalam hatinya, firasat terburuk mulai merayapinya. Ia berjalan menjauh dari Rini, mencari sudut yang sepi, dan dengan tangan gemetar ia menelepon Siska. Ini pasti ulah Siska. Mungkin ia lupa membayar tagihan atau semacamnya. Pikirannya masih menolak untuk menerima kemungkinan terburuk. Siska menjawab pada dering kedua. Suaranya terdengar ringan dan tenang. Halo, sayang, sapa Akbar, berusaha keras menjaga nada suaranya tetap normal, meskipun ada getar kejengkelan di sana. Sayang, kartunya kok nggak bisa dipakai, ya? Lagi ada masalah di bank? Aku lagi di mal nih, malu-maluin banget. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu Siska menjawab, suaranya terdengar manis, semanis racun. Oh, tidak ada masalah sama sekali, Mas. Mungkin masalahnya ada di rumah baru. Mas? Waktu seakan berhenti bagi Akbar. Selamat menikmati ya, lanjut Siska, sebelum terdengar bunyi klik pelan yang menandakan panggilan telah berakhir. Akbar berdiri mematung, ponsel masih menempel di telinganya. Kata-kata Siska terulang kembali di benaknya. Rumah baru Mas. Dua kata itu menghantamnya seperti palu godam. Dia tahu. Siska tahu segalanya. Ini bukan kesalahan teknis. Ini bukan kelalaian. Ini adalah sebuah eksekusi. Saldo 0 rupiah di rekeningnya bukanlah sebuah error, melainkan sebuah pesan. Pesan bahwa permainannya telah usai. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya, lebih dingin dari pendingin udara mal yang menyala maksimal. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeramnya. Ia menatap Rini yang sedang menatapnya dengan curiga dari kejauhan. Ia menatap toko-toko mewah di sekelilingnya. Semuanya terasa seperti fata morgana yang kini lenyap di depan matanya. Ia kembali ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perjalanan pulang ke istana mereka terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Rumah megah itu kini tidak lagi terasa seperti simbol kemenangan, melainkan sebuah monumen raksasa dari kebodohannya sendiri. Akbar memacu mobilnya pulang dengan kecepatan tinggi, jantungnya berdebar tak karuan. Setiap bayangan di jalanan tampak seperti ancaman, setiap dering telepon terasa seperti lonceng kematian. Pikirannya bekerja 1000 putaran per menit, mencoba merangkai kebohongan baru, mencari celah untuk membalikkan keadaan. Ia tidak bisa menerima bahwa permainannya sudah berakhir. Selama ini, Siska selalu memaafkannya. Setiap kesalahan kecil, setiap kecerobohan, selalu luluh di hadapan permintaan maafnya yang manis dan pelukannya yang hangat. Ia yakin kali ini pun bisa. Mungkin ia harus berlutut, menangis, bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Ia akan menyalahkan Rini, menuduhnya telah menjebak dan menggodanya. Ya, itu rencananya. Ia akan menjadikan Rini kambing hitam dan kembali menjadi suami yang patuh di surga Siska. Ia membelokkan mobil ke jalan masuk rumah mereka yang megah. Gerbang otomatis terbuka dengan mulus, seolah menyambut kepulangannya seperti biasa. Namun, Akbar merasakan firasat aneh. Suasananya terlalu sepi. Lampu taman menyala temaram, tapi rumah utama tampak lebih redup dari biasanya. Ia memarkir mobil di garasi, di sebelah mobil sport milik Siska yang terparkir rapi. Setidaknya Siska ada di rumah. Itu pertanda bagus, pikirnya. Ia bisa menyelesaikan ini malam ini juga. Dengan napas yang diatur sedemikian rupa agar terdengar tenang, ia melangkah masuk. Pintu tidak dikunci. Di dalam,
Keheningan menyambutnya seperti sebuah kain kafan. Ia memanggil nama istrinya. Siska? Sayang, aku pulang. Tidak ada jawaban. Ia berjalan lebih jauh ke dalam, menuju ruang keluarga utama. Dan di sanalah ia melihatnya. Siska sedang duduk tegak di sofa tunggal favoritnya, membelakanginya, menatap ke arah taman melalui dinding kaca yang besar. Ia mengenakan gaun rumah sutra berwarna merah marun, rambutnya tergerai rapi. Di depannya, di atas meja kopi marmer yang besar, secangkir teh masih mengepulkan uap tipis. Pemandangan itu begitu tenang, begitu damai, hingga membuat bulu kuduk Akbar berdiri. Ketenangan ini salah. Sangat salah. Sayang, panggil Akbar lagi, suaranya sedikit bergetar. Siska tidak menoleh. Ia hanya berkata dengan suara yang datar, duduklah, Akbar. Akbar berjalan mendekat dengan langkah ragu. Saat itulah ia melihat apa yang ada di atas meja kopi, di samping cangkir teh Siska. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Di atas permukaan marmer yang mengilap, semua bukti kejahatannya tertata rapi seperti materi presentasi bisnis. Foto-foto mesranya dengan Rini. Salinan laporan bank yang menunjukkan aliran dana. Tangkapan layar dari akun media sosial Rini dengan keterangan foto yang memuakan itu. Segalanya ada di sana, bisu dan mematikan. Semua skenario kebohongan yang telah ia siapkan di dalam mobil menguap seketika. Tidak ada gunanya menyangkal. Ia langsung beralih ke rencana darurat, memohon. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di samping sofa Siska, meraih tangan istrinya yang terasa dingin seperti es. Siska, sayang, maafkan aku, isaknya, memanggil semua bakat akting yang ia miliki. Air mata mulai membasahi pipinya. Aku hilaf, aku salah besar. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Wanita itu, Rini, dia yang terus menggodaku, menjebakku. Aku lemah, sayang. Tapi percayalah, hatiku cuma untuk kamu. Semua ini tidak ada artinya. Aku cinta sama kamu, Siska. Cuma kamu. Ia mencium tangan Siska berulang kali, berharap kehangatan bibirnya bisa mencairkan kebekuan tangan itu. Siska tetap diam, membiarkannya menyelesaikan seluruh drama menyedihkannya. Ia terus meracau tentang penyesalan, tentang betapa bodohnya ia, dan bagaimana ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan maaf dari Siska. Setelah Akbar kehabisan kata-kata dan hanya tersisa isak tangisnya yang dibuat-buat, Siska akhirnya menarik tangannya pelan. Ia menoleh untuk pertama kalinya, menatap langsung ke mata Akbar. Tidak ada amarah di sana. Tidak ada kesedihan. Hanya ada kekosongan yang dingin dan luas, seperti padang es di kutub. Kamu sudah selesai? Tanyanya, suaranya tanpa nada. Akbar mengangguk lemah, masih berharap. Drama yang bagus, komentar Siska dingin. Tapi sayangnya, aku sudah menonton versi aslinya. Ia menunjuk sebuah tablet yang tergeletak di meja. Aku sudah melihat videonya, Akbar. Aku sudah mendengar dengan telingaku sendiri bagaimana kamu menyebut istrimu ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Terlalu bodoh dan cinta padaku untuk sadar. Wajah Akbar langsung pucat pasi. Ia lupa tentang video itu. Ia lupa bahwa kebusukannya tidak hanya terekam dalam foto, tapi juga suara. Jadi jangan bicara padaku tentang cinta, lanjut Siska, matanya menatap tajam, menusuk langsung ke jiwa Akbar yang pengecut. Ini bukan tentang pengkhianatan cinta. Aku bisa saja memaafkan seorang pria yang lemah karena tergoda. Tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkan seorang pria yang dengan sadar meremehkan, menghina, dan berencana merampok wanita yang memberinya segalanya. Bagimu, aku bukan istri. Aku hanyalah aset yang bisa dieksploitasi. Siska berdiri. Gerakannya anggun dan penuh kuasa. Kita selesai, Akbar. Tepat saat ia mengucapkan kalimat itu, seorang asisten rumah tangga masuk ke ruangan sambil menarik sebuah koper berukuran sedang. Koper tua yang Akbar kenali sebagai miliknya dulu, sebelum ia menikah dengan Siska. Asisten itu meletakkan koper tersebut di dekat kaki Akbar tanpa sepatah kata pun, lalu pergi. Semua yang melekat di badanmu, kata Siska. Suaranya setajam silet sambil menunjuk Akbar dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jam tangan itu, hadiah ulang tahun dariku. Kemeja dan celana yang kau pakai, dibeli dengan kartuku. Ponsel di sakumu, juga dibeli dengan kartuku. Dan mobil yang kau pakai untuk datang kemari, terdaftar atas namaku. Ia mengulurkan tangannya. Kembalikan kunci mobil dan ponselmu. Sekarang juga. Jam tangan itu, lepas. Akbar terperangah. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar pengusiran. Ini adalah pelucutan. Sebuah penghinaan total. Siska,
Jangan begini, mohonnya, suaranya parau. Jangan sebut namaku lagi, bentak Siska, kesabarannya akhirnya habis. Kilat amarah yang mengerikan menyala sesaat di matanya. Pergilah ke istanamu bersama ratumu itu. Buktikan kalau kamu seorang raja. Buktikan kalau kamu bisa menghidupinya tanpa uang dari wanita, bodoh, ini. Ia menunjuk ke pintu utama. Dua orang satpam berbadan tegap yang tidak pernah Akbar lihat sebelumnya tiba-tiba sudah berdiri di dekat pintu. Postur mereka mengancam. Keluar, desis Siska. Sebelum aku menyuruh mereka menyeretmu keluar. Tidak ada lagi yang bisa Akbar lakukan. Kuasanya telah hilang. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan jam tangan mewahnya, meletakkannya di atas meja. Ia mengeluarkan ponsel dan kunci mobil dari sakunya, meletakkannya di samping jam tangan itu. Tiga benda yang menjadi simbol statusnya selama ini kini terasa seperti borgol yang baru saja dilepaskan. Ia berdiri, meraih gagang koper tuanya yang terasa begitu ringan dan hina. Ia berjalan melewati Siska tanpa berani menatap matanya. Saat melewati para satpam di pintu, ia merasa seperti seorang narapidana yang digiring keluar dari selnya. Pintu mahoni yang berat itu tertutup di belakangnya dengan bunyi debam yang final. Akbar berdiri di teras rumahnya untuk terakhir kali, memandang gerbang surga yang kini tertutup selamanya untuknya. Akbar tiba di rumah barunya seperti seorang prajurit yang kalah perang. Wajahnya kuyu, bahunya merosot, dan di tangannya hanya ada sebuah koper usang. Ia harus naik taksi online, sebuah pengalaman yang terasa begitu merendahkan setelah bertahun-tahun hanya duduk di belakang kemudi mobil-mobil mewah. Saat ia membayar ongkos taksi dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia menyadari dengan ngeri bahwa uang itu mungkin adalah uang terakhir yang ia miliki di dunia ini. Rini menyambutnya di pintu, bukan dengan pelukan hangat, tapi dengan tatapan curiga dan tidak sabar. Matanya langsung tertuju pada koper di tangan Akbar. "Apa-apaan ini? Kenapa kamu bawa koper?" tanyanya tajam. Ia melongo ke jalan, mencari mobil Akbar. "Mobilmu mana? Kamu pulang naik apa?" Akbar melangkah masuk tanpa menjawab, terlalu lelah dan malu untuk langsung berdebat. Ia menjatuhkan dirinya di sofa baru mereka yang mahal, sofa yang beberapa jam lalu menjadi sumber kebanggaan, kini terasa seperti bangku pesakitan. "Siska tahu," kata Akbar lirih, suaranya serak. Dia tahu semuanya. Rini terbelalak. "Tahu? Tahu bagaimana? Apa yang kamu katakan padanya?" "Dia yang bilang padaku," jawab Akbar. "Dia memblokir semua kartuku, semua rekeningku. Dia mengusirku dari rumah." Ia menatap Rini dengan tatapan putus asa. "Kita tidak punya uang sepeser pun, Rin." Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Rini mencerna informasi itu, wajahnya berubah dari kaget, menjadi cemas, lalu menjadi murka. Topeng manisnya lurus ketika, menampakkan wajah aslinya yang keras dan penuh perhitungan. "Apa?" teriaknya, suaranya melengking dan memekakkan telinga. "Jadi maksudmu semua bualanmu selama ini bohong? Kamu tidak sekaya yang kamu bilang? Kamu cuma numpang hidup sama istrimu yang kaya raya itu? Dan sekarang kamu datang ke sini dengan tangan kosong, berharap aku yang menanggung hidupmu." Rentetan tuduhan itu menghantam Akbar seperti tamparan. "Bukan begitu. Aku." "Bukan begitu bagaimana?" potong Rini, amarahnya meledak. "Kamu bilang kamu pebisnis sukses. Kamu bilang istrimu hanya ibu rumah tangga biasa. Kamu pembohong. Kamu menipuku, Akbar." Pertengkaran hebat pertama mereka pun meletus. Caci maki dan tuduhan beterbangan di udara. Rini, dalam kemarahannya, mengungkapkan semua pikiran jeleknya tentang Akbar, menyebutnya pria tak berguna, benalu, dan pecundang yang hanya bisa bersembunyi di balik kekayaan wanita. Akbar, yang egonya sudah hancur lebur, hanya bisa menerima semua hinaan itu tanpa bisa membela diri. Malam itu, istana impian mereka berubah menjadi medan perang yang dingin dan brutal. Sementara itu, keesokan paginya, Siska sudah berada di kantor firma hukum milik Ibu Fani. Berbeda dengan Akbar yang tampak seperti mayat hidup, Siska terlihat segar dan bersemangat. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang tegas, wajahnya dirias sempurna. Ia tampak seperti seorang jenderal yang siap memenangkan pertempuran terakhirnya. Di hadapan Ibu Fani, ia meletakkan map tebal berisi semua bukti yang dikumpulkan oleh detektif swasta. "Aku mau proses perceraian dimulai hari ini juga," kata Siska, suaranya tenang dan final. "Tuntutannya, perselingkuhan dan penipuan finansial. Aku tidak mau dia mendapatkan 1% pun dari asetku. Aku mau dia keluar dari hidupku tanpa membawa apa-apa selain utangnya sendiri." Ibu Fani mengangguk mengerti. "Tentu, Siska. Dengan bukti sekuat ini, posisimu sangat aman."
Ada satu hal lagi yang lebih penting, lanjut Siska. Ia menunjuk salinan surat persetujuan KPR atas nama Akbar. Aku mau kamu menyusun surat resmi untuk ban yang bersangkutan. Beritahu mereka bahwa aku, sebagai istrinya, sama sekali tidak mengetahui adanya pengajuan kredit ini. Jelaskan bahwa uang muka yang digunakan Akbar berasal dari dana di rekening bersama yang ia ambil tanpa persetujuanku, yang merupakan sebuah tindak penipuan. Dan tegaskan bahwa sumber penghasilan yang ia cantumkan di formulir pengajuan pastilah palsu, karena satu-satunya pemasukan yang ia miliki adalah dariku, dan sumber itu sekarang sudah kututup secara permanen. Ibu Fani tersenyum tipis. Ia mengerti arah permainan Siska. Dengan kata lain, kita akan membuat bank panik dan menyadari bahwa mereka telah memberikan pinjaman miliaran rupiah kepada seseorang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya pemasukan. Mereka akan mengejar debitur tunggalnya, Akbar Wijoyo, habis-habisan. Tepat sekali, kata Siska. Aku mau surat itu dikirim hari ini juga. Hari-hari berikutnya di Istana Akbar dan Rini terasa seperti neraka yang beku. Tanpa uang, kehidupan mewah mereka berhenti total. Tagihan kartu kredit Akbar mulai berdatangan, jumlahnya fantastis. Telepon dari penagih utang berdering tanpa henti. Pertengkaran menjadi menu sarapan, makan siang, dan makan malam mereka. Puncaknya, saat tagihan listrik datang dan mereka tidak bisa membayarnya, petugas dari perusahaan listrik datang dan memutus aliran daya ke rumah mereka. Rumah mewah itu menjadi gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang berhasil mereka temukan. Internet dan air bersih menyusul diputus beberapa hari kemudian. Hingga suatu siang yang terik, sebulan setelah pengusiran Akbar, seorang kurir berhenti di depan gerbang rumah mereka yang kusam. Ia menyerahkan sebuah surat tercatat. Amplopnya berwarna coklat, dengan logo bank yang sama yang tertera di surat persetujuan kredit Akbar. Dengan perasaan gamang, Akbar membukanya. Isinya bukan lagi surat persetujuan, melainkan sebuah surat peringatan pertama. Bahasanya dingin, formal, dan tanpa ampun. Surat itu menyatakan bahwa pembayaran cicilan pertama atas nama Akbar Wijoyo telah jatuh tempo dan gagal dibayarkan. Di sana tercantum jumlah cicilan bulanan yang nominalnya membuat Akbar sesak napas, ditambah dengan denda keterlambatan yang terus berjalan setiap hari. Rini membaca surat itu dari balik bahu Akbar. Wajahnya yang pucat menjadi semakin pias. Di paragraf terakhir surat itu, tertulis sebuah kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati impian mereka. Apabila kewajiban di atas tidak diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggal surat ini, maka kami akan memulai proses penagihan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada proses penyitaan aset jaminan. Akbar dan Rini berdiri mematung di ruang keluarga yang gelap dan pengap. Surat di tangan Akbar terasa seperti vonis mati. Rumah yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan dan status sosial mereka, kini secara resmi telah menjadi jerat utang raksasa yang siap menelan mereka hidup-hidup. Surat peringatan pertama dari bank itu menjadi awal dari teror yang sesungguhnya. Kertas itu tergeletak di atas meja makan yang kosong, menjadi satu-satunya hiasan di ruang makan yang gelap dan sunyi. Akbar dan Rini tidak lagi berteriak. Energi mereka seakan terkuras habis, digantikan oleh keputusasaan yang pekat. Rumah mewah itu, yang pernah menjadi surga dan simbol kemenangan mereka, kini berubah menjadi penjara yang dingin dan mencekam. Tanpa listrik, malam hari menjadi musuh mereka. Mereka hanya duduk berdiam diri dalam kegelapan, ditemani bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding, seolah mengejek kebodohan mereka. Akbar, didorong oleh rasa panik yang memuncak, mencoba melakukan satu-satunya hal yang ia bisa, mengemis. Ia menelan harga dirinya bulat-bulat dan mulai menelepon satu persatu nama di daftar kontaknya. Teman-teman golfnya, rekan-rekan arisannya, para kolega, yang biasa ia traktir di lounge paling mahal di kota. Respon yang ia terima seragam. Awalnya adalah keterkejutan yang dibuat-buat, diikuti oleh simpati palsu, dan diakhiri dengan 1001 alasan mengapa mereka tidak bisa meminjamkan uang. Ada yang mengaku baru merugi besar, ada yang berkata uangnya sedang diputar untuk investasi, ada juga yang lebih jujur dan langsung menolak dengan halus. Beberapa bahkan berhenti mengangkat teleponnya setelah panggilan kedua. Akbar belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa lingkaran pertemanannya bukanlah jaring pengaman, melainkan sekelompok lintah yang hanya menempel selama darah masih mengalir deras. Sementara Akbar sibuk dengan penolakan yang memalukan, Rini memilih jalan yang berbeda. Ia tidak punya waktu untuk depresi. Insting bertahan hidupnya yang tajam mengambil alih. Ia mengunci diri di kamar, bukan untuk menangis, melainkan untuk bekerja. Dengan sisa daya baterai di ponselnya yang ia isi secara menumpang di sebuah minimarket terdekat, ia mulai memotret dan mengunggah barang-barang mewah pemberian Akbar ke situs jual beli online. Tas desainer,
jam tangan, sepatu, perhiasan. Semua ia jual dengan harga miring, yang penting cepat laku. Ia tidak memberitahu Akbar. Ini adalah dana pelariannya. Ia tidak akan tenggelam bersama kapal yang bocor ini. Ketika Akbar bertanya ia sedang apa di kamar, Rini hanya menjawab ketus, mencari cara agar kita tidak mati kelaparan, tidak sepertimu yang hanya bisa mengeluh. Waktu 14 hari yang diberikan bank berlalu dalam sekejap. Tentu saja tidak ada pembayaran yang dilakukan. Surat peringatan kedua datang, nadanya lebih keras. Seminggu kemudian, surat peringatan ketiga tiba, isinya sudah berupa ancaman penyitaan yang gamblang. Akbar dan Rini hanya bisa menatap surat-surat itu dengan nanar, menumpuknya di atas surat sebelumnya, membangun tugu peringatan bagi kegagalan mereka. Puncaknya adalah ketika sebuah surat terakhir diantar oleh kurir. Sebuah surat pemberitahuan eksekusi aset jaminan. Tanggal dan waktu penyitaan telah ditetapkan. Hari penghakiman mereka akan tiba dalam waktu 3 hari. Pagi itu, langit tampak cerah, seolah alam pun ingin menjadi saksi bisu dari drama yang akan terjadi. Sebuah truk besar berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka, diikuti oleh sebuah mobil minibus. Dari minibus itu, turun beberapa pria berbadan tegap dan beberapa orang yang mengenakan seragam resmi dari pihak bank. Salah satu dari mereka mengetuk pintu dengan keras dan tegas. Akbar yang membukakan pintu, tubuhnya gemetar. Pria berpenampilan paling rapi di antara mereka menyodorkan setumpuk dokumen legal. Selamat pagi, Bapak Akbar Wijoyo. Kami dari pihak bank, ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi penyitaan aset jaminan sesuai dengan surat putusan pengadilan. Suara keributan itu menarik perhatian para tetangga. Satu persatu, pintu dan gorden di rumah-rumah mewah di sekeliling mereka mulai terbuka. Wajah-wajah penasaran mengintip, berbisik-bisik. Pasangan muda yang baru pindah dan selalu pamer kemewahan itu ternyata punya masalah. Ini adalah tontonan yang jauh lebih menarik daripada sinetron di televisi. Akbar hanya bisa berdiri lemas dan pasrah. Tapi Rini tidak. Ia keluar dari dalam rumah seperti singa betina yang terluka. Siapa kalian? Pergi dari sini. Ini rumah kami. Kalian tidak punya hak. Teriaknya histeris, mencoba mendorong para petugas itu. Mohon tenang, Ibu, kata petugas bank dengan dingin sambil menunjukkan surat perintah. Kami bekerja sesuai prosedur hukum. Jika Anda menghalangi, kami terpaksa akan memanggil pihak berwajib. Ancaman itu tidak mempan. Para petugas akhirnya memberi isyarat kepada tim pengangkut barang untuk memulai pekerjaan mereka. Pemandangan yang menyedihkan pun dimulai. Sofa bludru zamrud yang menjadi kebanggaan Rini diangkut keluar pertama kali. Lalu menyusul meja makan jati, perangkat home theater canggih, lukisan-lukisan abstrak yang mereka beli. Para pekerja itu bergerak cepat dan efisien, membongkar istana mereka bagian demi bagian. Setiap barang yang diangkut keluar terasa seperti sayatan pisau bagi Rini. Ia menjerit, menangis, dan memaki, namun tidak ada yang peduli. Ia mencoba menghalangi jalan, namun para petugas keamanan dengan mudah menahannya. Rumah itu kini kosong melompong, gema suara mereka memantul di dinding-dinding yang telanjang. Semua perabotan sudah dimuat ke dalam truk. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan rasa malu. Di tengah kehancuran itu, amarah Rini yang tak tersalurkan akhirnya menemukan muaranya. Ia berbalik, menatap Akbar yang sejak tadi hanya berdiri mematung seperti orang bodoh di halaman depan. Di hadapan para petugas bank, di hadapan para tetangga yang menonton dengan puas, di hadapan dunia yang seakan menertawakannya, Rini melampiaskan semua frustrasinya. Ini semua gara-gara kamu, raungnya, matanya menyala-nyala penuh kebencian. Pria tidak berguna. Kamu bilang kamu bisa memberiku segalanya. Tapi apa? Kamu menghancurkan hidupku. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Akbar. Suaranya terdengar nyaring di tengah keheningan yang canggung. Akbar terhuyung, memegangi pipinya yang terasa panas dan perih. Penghinaan ini, yang disaksikan oleh begitu banyak orang, terasa 1000 kali lebih sakit daripada kehilangan rumah dan harta. Ia, Akbar Wijoyo, yang selalu ingin dipuja sebagai raja, baru saja ditampar di depan umum oleh ratunya sendiri. Para petugas menyelesaikan pekerjaan mereka, menempelkan segel penyitaan di pintu utama. Truk dan minibus itu pergi, meninggalkan keheningan dan sepasang manusia yang terdampar. Akbar dan Rini berdiri di atas rumput hijau yang terawat sempurna, di depan sebuah rumah kosong yang bukan lagi milik mereka. Mereka hanya membawa tas kecil berisi beberapa helai pakaian. Istana pasir yang mereka bangun dengan kebohongan dan keserakahan telah runtuh, disapu oleh gelombang karma yang ganas. Mereka kini adalah gelandangan di surga mereka sendiri. Matahari sore terasa menyengat di kulit. Akbar dan Rini masih berdiri di trotoar,
Diusir dari halaman rumah mereka sendiri oleh satpam kompleks yang tidak ingin ada drama lebih lanjut. Para tetangga sudah kembali ke dalam rumah masing-masing, mungkin sedang asyik berbagi cerita sensasional hari itu di grup percakapan mereka. Keheningan yang tersisa terasa lebih menindas daripada kebisingan penyitaan tadi. Mereka tidak punya tujuan, tidak punya uang, dan yang paling parah, tidak punya harapan. Setelah berjam-jam terdiam, Akbar akhirnya memecah keheningan, suaranya parau. Ia terpaksa melakukan hal yang paling memalukan, menghubungi sepupu jauhnya yang tinggal di pinggiran kota, seseorang yang jarang sekali ia sapa karena dianggap tidak selevel. Ia meminjam ponsel Rini, menelan ludah sebelum menjelaskan situasinya dengan kalimat-kalimat yang terputus-putus. Dengan enggan, sepupunya setuju menampung mereka untuk 1 atau 2 malam. Perjalanan menuju rumah sepupunya adalah perjalanan menuju neraka. Mereka harus naik beberapa angkutan umum yang panas dan sesak. Rini, yang terbiasa dengan jok kulit dingin dan pendingin udara mobil mewah, berkali-kali mengeluh dan mengumpat. Akbar hanya diam, rasa malunya terlalu besar untuk bisa marah. Rumah sepupunya adalah sebuah rumah sederhana di gang yang padat. Mereka diberi sebuah kamar kecil di dekat dapur yang pengap. Malam itu, mereka tidur di atas kasur tipis di lantai, diiringi suara berisik dari tetangga dan aroma masakan yang menusuk hidung. Surga telah berganti menjadi neraka dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka tidak bisa tinggal lama di sana. Tatapan kasihan dari sepupu Akbar dan istrinya terasa seperti siksaan. Dengan sisa-sisa uang hasil penjualan barang-barang curian Rini, mereka berhasil menyewa sebuah kamar kos bulanan di daerah padat penduduk. Tempat itu adalah antitesis dari semua yang pernah mereka kenal. Ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi utama di rumah Siska. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas. Kamar mandinya berada di luar dan harus berbagi dengan 10 penghuni lainnya. Setiap hari, mereka harus terbiasa dengan suara teriakan anak-anak, musik dangdut yang diputar kencang, dan pertengkaran suami istri dari kamar sebelah. Di dalam ruangan sempit itulah, kebencian mereka terhadap satu sama lain tumbuh subur. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Pertengkaran mereka bukan lagi ledakan emosi, melainkan racun yang menetes perlahan setiap saat. Kalau saja kamu tidak serakah, desis Akbar di suatu malam. Kalau saja kamu bukan pria lemah yang bisanya cuma morotin istri, balas Rini tak kalah pedas. Mereka terperangkap bersama dalam jurang yang mereka gali sendiri. Kenyataan yang pahit akhirnya memaksa Akbar untuk mencari pekerjaan. Ijazah sarjananya seakan tak berguna tanpa pengalaman kerja yang nyata selama 5 tahun terakhir. Setelah ditolak di puluhan kantor, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan dari sebuah aplikasi online, menjadi kurir paket dengan sepeda motor. Ia harus meminjam motor butut dari salah satu tetangga kosnya. Pria yang dulu hanya mau menyentuh setir mobil Eropa, kini harus berpanas-panasan di jalanan Jakarta yang kejam, mengantar paket dari satu alamat ke alamat lain demi upah harian yang hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus mie instan. Sementara Akbar jatuh terperosok, Siska justru terbang semakin tinggi. Proses perceraiannya berjalan lancar. Ibu Fani berhasil membuktikan di pengadilan bahwa semua aset adalah murni milik Siska, dan Akbar tidak berhak atas apapun. Bebas dari beban suaminya yang parasit, Siska merasa hidup kembali. Energi dan fokusnya untuk bisnis meningkat 2 kali lipat. Ia berhasil memenangkan tender untuk sebuah proyek prestisius, membangun ikon baru di jantung kota. Namanya semakin bersinar di dunia properti. Ia mengisi hari-harinya dengan rapat-rapat penting, makan malam dengan para klien, dan di akhir pekan, ia menikmati ketenangan di rumahnya yang kini terasa jauh lebih damai. Ia tidak pernah lagi memikirkan Akbar. Baginya, pria itu hanyalah kesalahan masa lalu yang sudah dihapus dari buku hidupnya. Suatu sore yang sibuk, takdir mempertemukan mereka dalam sebuah adegan yang ironis. Akbar, dengan seragam kurirnya yang basah oleh keringat, sedang mengantar sebuah paket dokumen ke sebuah gedung perkantoran paling mewah di ibu kota. Gedung itu, ironisnya, adalah salah satu proyek pertama yang Siska bangun. Setelah menyelesaikan pengirimannya, saat ia berjalan gontai melintasi lobi yang dingin dan berkilauan, pintu utama gedung itu terbuka. Beberapa mobil hitam mewah berhenti di lobi. Dari mobil terdepan, turunlah Siska. Ia tampak memukau dalam balutan blazer berwarna krem, tertawa lepas bersama beberapa pria dan wanita berpenampilan eksekutif. Ia terlihat begitu berkuasa, begitu bercahaya, begitu jauh dari jangkauan. Untuk sesaat, di tengah keramaian lobi, mata mereka bertemu. Akbar membeku di tempatnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia ingin bersembunyi, tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Ia melihat Siska, mantan istrinya, pusat dari alam semesta yang pernah ia miliki. Siska menatapnya hanya sepersekian detik. Di matanya,
Akbar tidak melihat kebencian. Ia tidak melihat amarah. Ia bahkan tidak melihat rasa kasihan. Yang ia lihat adalah sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Tatapan kosong seorang asing. Tatapan seseorang yang melihat menembus dirinya, seolah ia hanyalah bagian dari dekorasi lobi, sebuah tiang, atau pot tanaman yang tidak penting. Siska sama sekali tidak mengubah ekspresinya. Senyum di wajahnya tidak memudar. Ia tidak berhenti tertawa. Ia hanya melengos dan terus berjalan bersama rekan-rekannya menuju lift pribadi. Tawa renyahnya menggema di lobi marmer itu, terdengar seperti lonceng gereja di telinga Akbar. Lonceng yang mengumumkan kematian total dari harga dirinya. Pintu lift tertutup, membawa Siska naik ke dunianya yang gemerlap di puncak. Akbar ditinggalkan sendirian di dasar, di lobi yang dingin, dengan bau asap knalpot dan keringat yang melekat di seragamnya. Jurang di antara mereka kini bukan lagi kiasan. Itu adalah kenyataan yang brutal dan absolut. Ia telah jatuh ke dasar jurang, dan dari sana, ia hanya bisa menatap bintang yang pernah ia genggam, yang kini bersinar begitu terang dan begitu jauh, meninggalkannya dalam kegelapan abadi. Pertemuan singkat di lobi gedung itu, meninggalkan luka yang lebih dalam di jiwa Akbar, daripada semua penderitaan fisik yang telah ia alami. Tamparan Rini memalukan, kerja sebagai kurir melelahkan, tapi tatapan acuh tak acuh dari Siska adalah sebuah vonis. Itu adalah konfirmasi brutal bahwa ia telah berhasil menghapus dirinya sendiri dari eksistensi wanita itu. Ia bukan lagi seorang suami yang dibenci, ia bahkan tidak layak menjadi seorang musuh. Ia hanyalah debu di lantai marmer yang mewah. Ia kembali ke kamar kosnya yang pengap sore itu dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Jiwanya kosong. Ia tidak lagi menyalahkan Siska atau Rini. Ia hanya bisa menyalahkan kebodohannya sendiri yang tanpa batas. Ia merebahkan diri di kasur tipis, menatap langit-langit yang penuh bercak jamur, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar mengerti arti dari kata, habis. Rini, yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin kecil yang retak, mengamati kebisuan Akbar. Pria di hadapannya bukan lagi Akbar yang dulu, yang penuh bualan dan janji-janji manis. Pria ini hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan. Tidak ada lagi percikan amarah di matanya, tidak ada lagi tenaga untuk berdebat. Ia sudah kalah. Dan Rini tahu, ia tidak bisa mempertaruhkan masa depannya pada seorang pecundang. Uang hasil penjualan barang-barangnya hampir habis. Upah harian Akbar yang menyedihkan hanya cukup untuk membayar sewa kamar, dan membeli sebungkus nasi dengan lauk tempe. Ini bukan kehidupan. Ini adalah hukuman. Keesokan harinya, saat Akbar pergi bekerja, berkelahi dengan panas dan debu jalanan, Rini membuat keputusannya. Dengan cepat dan tanpa sentimen, ia mengemasi sedikit barang yang masih ia miliki ke dalam tasnya. Ia melirik ke sekeliling kamar sempit itu dengan jijik. Kemudian, matanya tertuju pada sebuah kaleng biskuit di sudut ruangan. Di sanalah Akbar menyimpan uang hasil kerjanya. Tanpa ragu, Rini membukanya dan mengambil semua isinya. Setiap lembar uang lecek itu adalah tiketnya untuk pergi dari neraka ini. Ia tidak meninggalkan surat. Ia tidak ingin ada drama perpisahan. Saat ia sudah berada di bus antar kota, menuju ke kampung halamannya yang pernah ia tinggalkan demi mimpi hidup mewah, ia membeli kartu SIM baru. Dari nomor itulah, ia mengirimkan pesan terakhirnya untuk Akbar, sebuah epitaf untuk hubungan mereka yang busuk. Setelah pesan terkirim, ia mematahkan kartu SIM itu menjadi dua dan membuangnya keluar jendela. Akbar pulang malam itu, tubuhnya pegal dan lengket oleh keringat. Ia membawa 2 bungkus nasi, berpikir setidaknya malam ini mereka bisa makan tanpa bertengkar. Namun ia menemukan kamar itu kosong. Pakaian Rini lenyap. Tasnya hilang. Ia memeriksa kaleng biskuit. Kosong. Rasa panik yang familiar mulai menjalari dirinya, tapi dengan cepat digantikan oleh firasat pasrah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Ia membukanya. Hanya ada satu kalimat pendek di sana, "Aku tidak mau hidup miskin dengan pecundang sepertimu." Akbar membaca pesan itu berulang kali. Anehnya, ia tidak merasakan sakit. Mungkin karena hatinya sudah terlalu mati rasa untuk merasakan sakit yang baru. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia kini benar-benar sendirian. Dibuang oleh istri yang mencintainya, dan kini ditinggalkan oleh wanita yang ia pikir memujanya. Ia terduduk di lantai yang dingin, di tengah ruangan yang kosong, menatap nasi bungkus di tangannya. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia bahkan harus makan malam sendirian. Beberapa minggu berlalu dalam kabut penderitaan. Akbar semakin terpuruk. Suatu hari, saat sedang menambal ban motornya yang bocor di sebuah kios pinggir jalan, matanya menangkap sesuatu di lapak majalah di sebelahnya. Wajah Siska terpampang di sampul sebuah majalah bisnis terkemuka. Ia tersenyum percaya diri,
dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit. Judulnya tercetak besar-besar, Siska, Membangun Kembali Imperium, Menata Ulang Kehidupan. Akbar menatap sampul majalah itu, tangannya yang kotor oleh oli berhenti bergerak. Di sana, di atas kertas mengilap itu, adalah dunia yang telah ia buang. Dunia di mana ia pernah menjadi pangeran, dunia yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri, karena keserakahan dan kebodohan. Rasa sesal dan marah yang tak berdaya menggerogotinya dari dalam. Ia meremas lap kotor di tangannya, membayangkan meremas majalah itu hingga hancur. Malam itu, dalam puncak keputusaasaannya, sebuah ide gila dan bodoh muncul di benaknya. Ia harus bertemu Siska. Ia harus bicara padanya. Untuk apa? Ia sendiri tidak tahu. Meminta maaf? Memohon belas kasihan? Atau mungkin hanya untuk memastikan bahwa wanita itu nyata, bukan sekadar gambar tersenyum di sampul majalah. Didorong oleh sisa-sisa harga dirinya yang paling menyedihkan, ia mengendarai motor bututnya menuju gedung kantor Siska. Ia tiba di lobi yang sama tempat ia terakhir kali melihat Siska. Kali ini, ia tidak ragu-ragu. Ia berjalan lurus menuju meja resepsionis, mengabaikan tatapan aneh dari pengunjung lain yang melihat seragam kurirnya yang kotor dan wajahnya yang kuyu. Namun, ia bahkan tidak sempat mencapai meja itu. Seorang satpam berbadan tegap langsung menghadang langkahnya. "Selamat malam, Pak. Mau cari siapa?" tanya satpam itu, nadanya sopan tapi matanya menginspeksi Akbar dengan tajam. Saya mau bertemu dengan Ibu Siska," jawab Akbar, suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia inginkan. Satpam itu menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, tatapannya penuh keraguan dan kecurigaan. "Sudah ada janji?" "Belum," bilang saja Akbar. "Dia kenal saya." Satpam itu tidak bergeming. Ia mengangkat radio panggilnya. "Pos utama, di lobi ada Bapak Akbar mau bertemu Ibu Siska. Mohon arahan." Akbar menunggu dengan jantung berdebar. Ia bisa melihat resepsionis di belakang sana juga sedang menelepon. Beberapa detik kemudian, suara berkeresak terdengar dari radio panggil si satpam. Ia mendengarkan instruksi dengan saksama. Lalu, ia menurunkan radionya dan menatap Akbar dengan ekspresi dingin tanpa emosi. "Mohon maaf, Pak," katanya dengan suara yang lebih keras dan tegas dari sebelumnya, cukup untuk didengar oleh beberapa orang di sekitar mereka. "Ibu Siska berpesan, sampah tidak diizinkan masuk ke gedung ini." "Sampah." Kata itu seperti sebuah ledakan granat di tengah lobi yang hening. Wajah Akbar memucat lalu memerah padam. Beberapa orang yang mendengar menoleh ke arahnya, berbisik-bisik. Satpam itu memberi isyarat kepada rekannya, dan tanpa banyak bicara, mereka menggiring Akbar yang lemas tak berdaya keluar dari lobi, kembali ke jalanan malam yang panas. Ia diusir seperti pengemis, dicap sebagai sampah. Malam itu, di bawah bayang-bayang gedung yang menjulang tinggi milik mantan istrinya, Akbar akhirnya mengerti. Semua pintu telah tertutup. Semua jembatan telah terbakar. Semua tiketnya untuk kembali ke kehidupan lamanya, kini telah hangus menjadi abu. 6 bulan berlalu sejak malam penghinaan di lobi itu. Bagi Siska, 6 bulan itu adalah periode kelahiran kembali. Proses perceraiannya selesai dengan cepat dan bersih. Ia memenangkan hak penuh atas seluruh asetnya. Langkah pertamanya sebagai wanita yang sepenuhnya bebas, adalah menjual rumah megah yang pernah ia tinggali bersama Akbar. Kenangan di sana terlalu beracun. Sebagai gantinya, ia membeli sebuah penthouse di puncak salah satu gedung apartemen paling prestisius di Jakarta. Sebuah istana di atas awan, yang ia pilih dan rancang sendiri, untuk dirinya sendiri. Sementara itu, bagi Akbar, 6 bulan itu adalah perjalanan menuju titik nol. Setelah diusir dari kantor Siska, semangatnya patah total. Ia kehilangan pekerjaan sebagai kurir karena tidak sanggup lagi membayar sewa motor. Ia diusir dari kamar kosnya karena menunggak sewa. Ia akhirnya berakhir di jalanan. Pria yang dulu begitu bangga dengan penampilannya kini, menjadi sosok yang tidak akan dikenali lagi. Pakaiannya lusuh dan kotor, rambutnya gimbal tak terurus, wajahnya kusam dan tatapannya kosong. Siang hari ia berkeliaran tanpa tujuan. Malam hari ia tidur di emperan toko yang sudah tutup, menjadikan gulungan kardus sebagai alas tidurnya. Ia menjadi salah satu dari ribuan hantu tak terlihat yang menghuni sudut-sudut gelap ibu kota. Suatu malam yang cerah, Siska mengadakan pesta kecil di penthouse barunya. Hanya sahabat-sahabat terdekatnya dan Ibu Fani yang ia undang. Mereka merayakan keberhasilan proyek terbarunya sekaligus rumah barunya. Suasana terasa hangat dan penuh tawa. Musik jazz lembut mengalun, menemani denting gelas anggur dan percakapan ringan. "Aku ikut bahagia melihatmu seperti ini, Siska," kata Ibu Fani sambil tersenyum tulus.
Kamu terlihat lebih hidup, lebih bercahaya. Karena aku akhirnya membuang beban seberat 100 kilogram dari pundakku, Fen, jawab Siska sambil tertawa kecil. Tawanya kini terdengar lepas dan tulus. Tidak ada lagi jejak kepahitan di sana. Di tengah pesta, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Penasaran, ia membukanya. Jari jemarinya berhenti bergerak saat membaca deretan kalimat di layar. Siska, ini aku, Akbar. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku kelaparan. Aku di jalanan sekarang. Aku mohon, bantu aku sedikit saja untuk makan malam ini. Setelah itu aku janji akan hilang selamanya dari hidupmu. Pesan itu menyedihkan, memelas, dan menjijikkan. Siska membaca setiap kata dengan ekspresi yang tidak berubah. Teman di sebelahnya bertanya, pesan penting? Siska menggeleng pelan. Bukan. Hanya spam penipuan. Ia tidak merasakan amarah. Ia tidak merasakan iba. Ia tidak merasakan apa-apa. Pria yang mengirim pesan itu adalah hantu dari masa lalu yang sudah tidak memiliki kuasa apapun atas emosinya. Dengan gerakan yang tenang dan mantap, ia menekan beberapa tombol di layarnya, blokir nomor ini. Lalu ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Selesai. Pintu terakhir, bahkan pintu digital sekalipun, kini telah tertutup rapat. Ia kembali bergabung dengan teman-temannya di balkon. Dari ketinggian lantai 80, pemandangan kota Jakarta di malam hari terhampar seperti permadani permata yang tak berujung. Jutaan lampu berkelip di bawah sana, masing-masing menyimpan ceritanya sendiri. Siska mengangkat gelas anggurnya, menatap hamparan cahaya itu dengan senyum damai di wajahnya. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Bukan karena ia berhasil menghancurkan musuhnya, tetapi karena ia berhasil membangun kembali dunianya sendiri, menjadi lebih indah dari sebelumnya. Kemenangannya bukanlah pada penderitaan Akbar, melainkan pada kebahagiaannya sendiri yang kini utuh dan tak tergoyahkan. Jauh di bawah sana, di salah satu jalanan yang tampak seperti sebaris benang emas dari penthouse Siska, seorang pria kurus dan kotor sedang meringkuk di sebuah gang yang gelap. Ia menatap layar ponsel murah di sebuah warung internet dengan putus asa, menunggu balasan yang tidak akan pernah datang. Ia menengadahkan kepalanya, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, salah satunya mungkin adalah tempat Siska berada. Ia begitu dekat, namun sekaligus begitu jauh, terpisah oleh jurang karma yang ia ciptakan sendiri. Di atas, di istananya di langit, Siska menyesap anggurnya, merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya. Ia tidak tahu, dan tidak perlu tahu, bahwa di bawah sana, mantan suaminya sedang menggigil kedinginan dan kelaparan. Penderitaannya sama sekali tidak relevan. Dan itulah bentuk keadilan yang paling sempurna. Karma telah selesai menjalankan tugasnya, meninggalkan sang ratu menikmati pemandangan terbaik dari singgasananya, sementara sang pengkhianat dilupakan selamanya dalam kegelapan. Hanya dalam kegelapan. Hanya dalam kegelapan. Hanya dalam kegelapan. Hanya dalam kegelapan.